Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita bisa bertemu di materi kebijakan sekolah, di mana Bu Budi diberi tugas oleh panitia untuk menyampaikan kebijakan sekolah. Perlu anak-anak ketahui bahwa SMA Negeri 1 Pekalongan, di mana Bu Putih mulai tanggal 27 Februari ditetapkan sebagai kepala SMA Negeri 1 Pekalongan. Dan nanti di ajaran baru ini sekolah akan menetapkan beberapa hal yang perlu kalian paham. Di mana begitu kita mulai tanggal 16 Maret 2020 kita terkena ujian Allah yang teramat berat dengan adanya pandemi COVID-19. Saat itu kalian berada di SMP, sehingga ujian pun ditiadakan. Akhirnya kalian menggunakan untuk masuk ke jenjang berikutnya di SMA itu menggunakan nilai-nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nah, itu yang dipakai oleh pemerintah untuk kalian bisa masuk di sekolah di jenjang lebih tinggi. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, perlu kalian ketahui, sekarang kalian sudah berada di SMA Negeri 1 Pekalongan. Maka kalian harus tunduk semua pada aturan-aturan kebijakan yang ada di SMA 1 Pekalongan, di mana pemerintah menetapkan untuk kondisi mulai bulan Juli sampai dengan September untuk Kota Pekalongan masih zona kuning, sehingga SMA 1 Pekalongan belum bisa membuat kebijakan apakah siswa harus masuk sebagian atau belum, karena ini zona kuning. Tetapi sekolah kemudian berpikir bagaimana caranya agar kita bisa bertatap muka. Ini masih kami buat rencana agar sebagian bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, terutama yang di kelas 10, dan sebagian masih daring penuh. Nah, ada beberapa hal yang bisa kalian ketahui. Mau tidak mau, dipungkiri maupun tidak, saya yakin pada saat KBM online ada yang serius, ada yang HP-nya ditinggal saja kemudian pergi, itu bisa saja terjadi. Nah, bisa saja terjadi hal seperti itu. Ya. Nah, untuk SMA Negeri 1 Pekalongan, apabila nanti sudah normal penuh, sekolah punya kebijakan. Kalian bertugas di dalam ruang kelas itu ada jam 7 di dalam ruang. Maka jam 7 tersebut kalian sudah harus berada di dalam ruang. Tidak ada anak yang terlambat di belakang Bapak Ibu guru. Tidak ada. Kami sekolah akan membuat kebijakan jam 7 pintu gerbang akan saya tutup. Artinya saya akan minta tim untuk menutup pintu gerbang SMA Negeri 1 Pekalongan pada jam 7.02 menit. Sehingga harapannya konsentrasi belajar sudah penuh, semua ada di dalam ruangan. Entah itu KBM daring maupun KBM normal. Jam 7 Bapak Ibu guru sudah akan mulai pelajaran secara maksimal di ruangan. Anak-anak perlu ketahui, kita akan mulai masuk pelajaran di tanggal 13 Juli. Tanggal 13 Juli kita sudah pelajaran. Untuk kelas 10 MPLS akan berlaku sampai 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Nah, di sini kalian akan dikenalkan dengan kondisi sekolah. Kami masih
terus bagaimana caranya agar kalian mengenal lingkungan sekolah secara maksimal. Tapi terus terang, untuk mengenal kakak-kakak kelasmu kemungkinan masih belum. Tetapi mengenal lingkungan sekolah, kita akan cari jalan bagaimana agar kalian bisa mengetahui mana ruangan kelas saya, mana bapak ibu guru saya. Nanti kita akan berkenalan secara langsung bergilir. Itu adalah hal yang perlu, karena rasanya tidak mungkin tak kenal itu tak sayang. Artinya tidak mungkin siswa baru tidak mengenal bapak ibu gurunya. Kalau tidak mengenal kakak-kakak kelasnya masih bisa saja. Itu. Kemudian apalagi yang bisa kami maksimalkan? Kalian masuk di SMA Negeri 1 Pekalongan, itu adalah suatu pilihan yang hebat. Maka kalian wajib bersyukur. Banyak teman-temanmu yang tidak bisa diterima di SMA Negeri 1 Pekalongan. Maka sebagai siswa yang sudah diberi rezeki Allah untuk bisa diterima di SMA Negeri 1 Pekalongan, harus maksimal bersyukur. Pandai-pandailah kalian mensyukuri nikmat Allah. Karena dengan kita bersyukur, maka Allah akan memberikan lebih apa yang kita inginkan. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Banyak hal. Mengerti kepada lingkungan yang kesulitan, mengerti kepada teman-teman yang kesulitan, dan sholat tepat waktu bagi yang muslim. Bagi yang non muslim bisa ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi Bu Budi, sholat tidak bisa ditawar-tawar. Maaf kalau nanti akan ketemu siswa mesti saya kejar-kejar. Sholat itu adalah utama. Jam sholat sesuai dengan jadwal sholat, maka dilaksanakan secara maksimal, ibadah secara maksimal. Perlu ditambah juga ibadah sunnahnya. Maka juga kita akan adakan tadarus bersama di jam 7. Kita akan masih rancang dengan Bapak Ibu Pendidikan Agama bagaimana nanti teknik untuk tetap biar khatam satu Quran untuk SMA Negeri 1 Pekalongan secara bersamaan. Kemudian ada lagi yang masih dalam rancangan saya untuk hari Jumat apabila itu sudah normal. Saya sadar penuh kalau anak laki-laki itu punya ilmu, dapat ilmu dari ibadah sholat Jumat, tetapi kita yang perempuan tidak. Maka saya punya rencana ada kajian untuk seluruh kita kaum perempuan dan mengaji kaum perempuan di tempat tertentu secara bersamaan. Nanti kita akan undangkan pemateri-pemateri mulai dari fikih Islam, kemudian reproduksi perempuan secara Islam dikaji dengan dalam, kemudian psikologi perempuan secara Islam dikaji dengan dalam. Nah, di minggu berikutnya bagaimana kita akan mengkaji dari ini secara literasi. Kalian akan diskusi dari kajian-kajian ini. Ini adalah sebagian dari program yang ada. Kemudian dari ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kita harus maksimalkan. Anak-anak SMA 1 harus jadi juara. Anak-anak SMA 1 harus juara dari sisi baik akademis maupun non akademis. Bagi yang bisa penelitian silakan untuk merapat ke Bu Budi bagaimana kita akan membuat suatu karya ilmiah yang berkualitas dan anak SMA 1 bisa mengambil poin dari sisi untuk karya ilmiah ini. Sedangkan olahraga jelas sudah berapa tahun SMA 1 selalu menjuarai Popda Kota Pekalongan, sudah ke berapa. Terus terang Bu Budi dulu dari SMA 2 iri melihat Pak Sulikin ini selalu tampil untuk menerima trofi. Nah, sekarang saatnya kalian tetap. Kemudian dari sisi akademis kalian harus maksimal. OSN harus kita pegang. Tahun ini ada 2 yang memasuki dari sisi kimia dan dari komputer. Selamat untuk kakak-kakak kelasmu yang bisa mengikuti
Olimpiade Sains Nasional untuk ke tahap berikutnya. Mohon doanya, semoga kakak kelasmu 2 orang ini bisa mengikuti secara maksimal. Kemudian dari sisi SMA 1 Pekalongan adalah juara sekolah sehat, tingkat 2 se-Jawa Tengah. Tetapi dimungkinkan bisa jadi kita akan mewakili untuk tingkat nasional. Maka kalian harus tetap hidup sehat. Bagaimana sampah tidak ada di SMA 1 Pekalongan? Bagaimana mengelola sampah dengan baik? Bagaimana bertanam dengan baik untuk tanaman-tanaman obat? Ini adalah tugas kalian semuanya, bukan semata-mata tugas Bapak Ibu guru ataupun petugas kebersihan. Tetapi anak-anak harus peduli bagaimana mengelola lingkungan SMA 1 Pekalongan dengan sebaik-baiknya. Kita sadar penuh bahwa tumpuan sekolah sehat terutama menjaga kebersihan di kamar mandi, di toilet, kemudian di masjid, itu dijaga kebersihannya secara maksimal. Itu adalah tugas dari anak-anak. Dan juga menjaga kebersihan kelas. Jangan, mohon maaf, jaga petugas kebersihan. Mungkin memang ada petugas kebersihan, tetapi tanpa didukung dari anak-anak, ini akan sedikit membuat kesulitan. Sehingga keindahan trademark SMA 1 sebagai sebagai sekolah sehat, sebagai sekolah adiwiyata nasional itu tetap terjaga dengan baik di SMA 1 Pekalongan. Kemudian beberapa hal lagi, belajar. Kemudian SMA 1 Pekalongan saya punya program lagi, belajar di perpustakaan. Belajar di perpustakaan nanti secara bergilir akan wajib sifatnya siswa mengunjungi perpustakaan, karena membaca itu adalah membuat kita hidup, membuat kita pintar, membuat kita otaknya akan semakin hidup. Itu dengan membaca. Walaupun membaca bisa, bukan sekarang bisa dengan digital, tetapi membaca digital bisa di perpustakaan. Jadi perpustakaannya akan terisi oleh siswa setiap hari dari jam pertama sampai jam terakhir. Itu akan bergilir, nanti akan diatur oleh pihak kurikulum. Itu adalah program-program sekolah yang akan dikembangkan, karena saya berharap SMA 1 harus bisa menguasai semuanya. Anak-anak yang the best ini harus bisa menjadikan, ibaratnya, mohon maaf, kalian adalah dari emas untuk bisa menjadi emas yang karatnya 24. Kalau yang karatnya tadinya 22, ada yang karatnya bawahnya 18, ada yang karatnya misalnya 16. Ini harus bisa menjadi, karena Bapak Ibu guru tidak bisa menjadikan emas menjadi mutiara, itu tidak bisa. Tetapi Bapak Ibu guru bertugas menjadikan emas yang misalnya karatnya 18 menjadi diasah terus untuk menjadi emas yang 24 karat. Sehingga kalian bisa menjadi emas yang kinclong. Kalau itu pedang, menjadi pedang yang bisa menebas, sekali tebas langsung bambu putus. Itu adalah moto dari kami. Berpikir positif, bekerja keras, berjalan lebih cepat. Katakan Anda bisa, Anda pasti bisa. Berjalanlah lebih cepat dan selalu tersenyum. Itu adalah moto dari saya, sehingga kalian selalu bekerja secara dinamis, berpikir secara positif. Contoh gampang, kalau seandainya ada Bapak Ibu guru, kalian ditegur oleh Bapak Ibu guru, kok kalian belum mengerjakan PR, kalian segera berpikir. Dan ada Bapak Ibu guru yang mohon maaf, karena manusia ada marah, ada apa, kalian segera menyadari, kok Bu Butinya marah. Dalam jangka sekian detik untuk berpikir positif itu tidak mudah, maka kalian harus bisa merubah. Ini harus merubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Kenapa guru saya marah? Karena saya tidak mengerjakan PR. Ya pantaslah marah, karena tugasnya anak itu belajar, tidak mencari uang. Tugasnya anak itu belajar, ya harus belajar. PR dikerjakan.
Bukan sekarang Pak Menteri tidak boleh ada PR banyak-banyak. Bagaimana kalian akan pintar kalau tidak ada tugas? Bagaimana kalian otaknya akan terasah kalau nggak ada PR? Maaf Bu Budi, pelajarannya fisika. Kalian boleh bertanya dengan Bu Budi untuk belajar fisika. Bagi anak yang lupa, silakan. Bu, kan yang IPS tidak perlu ada fisika, tetapi kalian perlu belajar, kalian otaknya perlu dibuka semuanya, bahwa kita harus belajar, dan belajar. Itu adalah tugasnya pelajar. Ya, kalian akan menjadi pemuda-pemuda yang tangguh, di mana era Indonesia adalah tahun 45 adalah tahun emasnya Indonesia, dan Indonesia adalah negara satu-satunya yang mendapatkan bonus demografi. Kalau ini usia kalian adalah sekitar 14-15 tahun, maka di tahun 45 itu berarti akan bertambah 25 tahun lagi, sehingga usia kalian 40 tahun. 40 tahun adalah matang-matangnya seseorang. Disinilah puncaknya. Di usia 40 tahun itu kalian akan menjadi yang hebat atau menjadi yang tumbang. Itu terserah kalian. Maka sekarang kalian harus karakternya terbentuk secara maksimal. Antara otak kiri, otak kanan, dan otak tengah harus seimbang. Sehingga nanti saya yakin, Bukti yakin, bahwa ada di antara SMA, siswa-siswa di antara kalian akan menjadi penopang negara Indonesia, insya Allah. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak perlu ditambahkan juga, materi MPLS ini adalah sifatnya wajib bagi kelas 10. Maka walaupun ada sebagian yang daring, ada sebagian yang ada di sekolah, seandainya itu nanti ada yang di sekolah, karena nggak mungkin kan tidak ketemu dengan Bapak Ibu guru, maka bagi yang daring di rumah, kita akan punya pantauan penuh. Anak-anak pengalaman kemarin pada saat daring maksimal, toh sekolah sudah mampu mendeteksi anak-anak yang tidak aktif. Akhirnya sekolah juga visit. Siapa sih anak-anak yang tidak aktif? Siapa sih anak-anak yang harus seperti ini? Dan materi MPLS ini sangat nanti akan menunjang. Ini adalah awal dari kalian di SMA 1. Di MPLS inilah kalian akan digeladi oleh kakak-kakak dan oleh bapak ibu guru, agar kalian itu menjadi siswa-siswa yang tangguh ke depannya di masa 3 hari ini. Bukan digojlok secara tradisional seperti dulu-dulu, bukan. Tetapi kalian mentalnya akan dikuatkan di MPLS ini. Sehingga kalian tidak harus mengikuti MPLS ini secara maksimal. Jangan menganggap bahwa MPLS bisa tidak ikut. Jangan, tidak bisa. Siswa SMA 1 nanti konangan dengan Bu Putih, hadap dengan Bu Putih. Akan ketemu dengan Bu Putih secara pribadi apabila ada anak-anak yang menyepelekan masalah materi MPLS. Itu saja pesan Bu Putih. Terima kasih.